Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syamawi. Saya dari Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi dengan NPM 2340403034. Saya akan membawakan materi tentang mengaktualisasi diri melalui artikel ilmiah. Materi yang pertama yaitu membangun konteks teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah ini sangat penting dalam kehidupan akademik karena bisa digunakan sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri secara akademik dan sekaligus mengomunikasikannya di berbagai forum. Berikut ini adalah beberapa aspek yang penting untuk diperhatikan dalam penyusunan artikel ilmiah. Yang pertama adalah struktur artikel ilmiah. Yang pertama itu ada judul, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, diskusi, dan terakhir adalah daftar pustaka. Yang kedua itu adalah jenis-jenis artikel ilmiah. Yang pertama adalah artikel penelitian. Artikel penelitian ini menyajikan hasil dari penelitian asli yang dilakukan oleh penulis. Yang kedua ada tinjauan artikel, yaitu mengulas dan menganalisis penelitian yang telah ada sebelumnya dalam suatu bidang tertentu. Yang ketiga adalah artikel konseptual. Artikel ini menyajikan ide atau teori baru berdasarkan analisis literatur yang ada. Yang terakhir itu ada tujuan penulisan artikel ilmiah. Tujuannya itu ada yang pertama ada menyampaikan informasi baru atau temuan dari penelitian kepada komunitas akademis. Yang kedua, mendorong diskusi dan pengembangan ilmu pengetahuan melalui publikasi hasil penelitian. Dan yang terakhir ada menyediakan referensi bagi penelitian selanjutnya. Berikutnya adalah struktur, hubungan genre, media publikasi, dan pentingnya teks artikel ilmiah. Yang pertama kita akan mengeksplor struktur teks pada artikel ilmiah. Yang pertama itu ada judul. Judul adalah identitas utama dalam sebuah artikel yang harus singkat, jelas, dan mencerminkan isi keseluruhan artikel. Yang kedua ada baris kepemilikan. Bagian ini menunjukkan siapa saja penulis artikel dan lembaga atau institusi tempat mereka dinaungi. Yang ketiga ada abstrak. Abstrak adalah ringkasan singkat dari seluruh isi artikel. Ini adalah bagian yang pertama kali dibaca oleh pembaca untuk memutuskan apakah artikel tersebut relevan dengan minat mereka. Yang keempat ada kata kunci. Kata kunci adalah kata-kata penting yang mencerminkan isi artikel. Kata kunci ini membantu dalam pencairan artikel melalui mesin pencari. Yang kelima ada pendahuluan. Pendahuluan ini menjelaskan latar belakang masalah yang diteliti, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka terkait. Yang keenam ada metode penelitian. Bagian ini menjelaskan secara detail bagaimana penelitian dilakukan, termasuk desain penelitian, pengumpulan data, dan analisis data. Dan selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Bagian ini menyajikan hasil penelitian dan interpretasi terhadap hasil tersebut. Hasil penelitian biasanya disajikan dalam bentuk tabel, grafik, ataupun gambar. Yang ke-8 ada kesimpulan. Kesimpulan ini adalah rangkuman dari temuan-temuan penting di dalam penelitian teks artikelnya. Dan selanjutnya ucapan terima kasih. Bagian ini digunakan untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penelitian, seperti pembimbing, lembaga pendanaan, dan rekan-rekan peneliti. Dan terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar semua sumber yang digunakan dalam penulisan artikel. Daftar pustaka juga harus mengikuti format yang telah ditentukan. Yang kedua, kita akan menganalisis hubungan genre pada teks artikel ilmiah. Hubungan genre pada teks artikel itu ada yang pertama ada ringkasan. Walaupun ringkasan dan abstrak itu sama, abstrak laporan kegiatan itu lebih cocok disebut ringkasan karena lebih intisari dari keseluruhan kegiatan yang dilakukan. Ringkasan laporan kegiatan ini mengandung unsur-unsur tujuan kegiatan, deskripsi kegiatan, pelaksanaan kegiatan, serta saran dari kegiatan. Yang kedua ada pendahuluan. Tahapan pendahuluan pada laporan kegiatan ini berfungsi untuk menyampaikan latar belakang kegiatan yang telah dilaksanakan, gambaran tentang jenis dan bentuk kegiatan, tujuan, manfaat, serta strategi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Yang ketiga ada deskripsi. Kegiatan tahapan deskripsi kegiatan berisi paparan tentang nama kegiatan, lokasi kegiatan, waktu kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan.
Nama kegiatan adalah kegiatan berdasarkan itu sendiri. Waktu kegiatan adalah rentang waktu berdasarkan kegiatan itu. Adapun pelaksanaan kegiatan adalah orang-orang yang terlibat dalam kegiatan itu. Untuk mengumpulkan semua itu, genre yang mikro yang digunakan adalah deskripsi. Selanjutnya ada pelaksanaan kegiatan. Tahapan pelaksanaan kegiatan ini berisi rangkaian data cara pelaksanaan kegiatan. Tahapan ini juga berfungsi untuk menguraikan kegiatan yang dilakukan, strategi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, kendala yang dihadapi, dan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengatasi kendala tersebut. Untuk mencapai itu semua, genre mikro yang digunakan itu adalah deskripsi dan atau meliputi rekon dan prosedur. Yang kelima ada penutup. Di satu sisi, tahapan penutup ini berisi pernyataan simpulan bahwa kegiatan yang dimaksud dilaksanakan dengan baik dan bermanfaat. Di sisi lain, tahapan tersebut berisi saran-saran untuk perbaikan kegiatan yang akan datang. Berbeda dengan kesimpulan dan penelitian yang dirumuskan berdasarkan analisis. Simpulan pada laporan kegiatan berkaitan dengan pelajaran yang dapat dipetik dari kegiatan tersebut atau manfaat yang dapat dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka dan lampiran. Meskipun daftar pustaka dan lampiran itu penting, seperti yang telah diuraikan pada pembicaraan tentang daftar pustaka dan lampiran untuk penelitian di atas, dua hal itu juga tidak dimasukkan dalam struktur tes laporan kegiatan. Penyajian daftar pustaka diletakkan di belakang setelah bab inti tentang formulasi penulisan daftar pustaka. Anda juga diminta untuk membuka kembali bab 3. Yang terakhir itu adalah menganalisis pentingnya artikel ilmiah dan media publikasinya. Yang pertama, menganalisis pentingnya teks artikel ilmiah. Mengkaji makna teks artikel ilmiah ini adalah menulis artikel memungkinkan seseorang menyampaikan berbagai sudut pandang dan memudahkan pembuatan makalah penelitian dalam format artikel. Selain itu, Anda akan lebih mudah membaca karya ilmiah dan membuatnya dengan bahasa dan struktur teks yang lebih tepat jika Anda tahu cara menulis artikelnya. Yang kedua itu menganalisis media publikasi teks artikel ilmiah. Memeriksa media publikasi teks artikel ilmiah. Selain diterbitkan dalam publikasi ilmiah, artikel juga dapat dipresentasikan di konferensi dan tempat seminar. Namun tugas-tugas ini biasanya diselesaikan secara teratur. Biasanya publikasi ilmiah ini muncul di majalah, surat kabar, atau media sosial. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengevaluasi dan merekonstruksi artikel ilmiah. Yang pertama itu mengevaluasi teks artikel ilmiah. Yang pertama, kita akan menentukan kualitas abstrak dan pendahuluan penelitian. Yang kedua, kita akan mengevaluasi daftar referensi dan penelitian yang terdahulu yang digunakan penulis. Yang ketiga, kita akan menilai metode penelitian yang digunakan penulis. Yang keempat, memperhatikan cara penulis menampilkan data dan hasil penelitiannya. Yang kelima itu mengevaluasi bukti dan analisis non-saintifik yang diberikan penulis. Yang terakhir itu menilai gaya penulis artikel. Selanjutnya kita akan merekonstruksi teks artikel ilmiah. Yang pertama itu menulis ulang judul. Jika judul itu tidak cukup spesifik atau tidak mencerminkan isi artikel yang tepat, kita bisa memperbaiki dengan menyertakan variabel kunci dan metode penelitian. Yang kedua, menyusun ulang abstrak. Kita akan meringkas isi artikel dengan lebih sistematis, mulai dari tujuan penelitian, metode, dan hasil, serta kesimpulan utama. Yang ketiga itu ada revisi pendahuluan. Kita akan menambahkan konteks yang lebih kuat jika diperlukan, atau memperbaiki alur logika latar belakang masalah. Dan kita juga akan memastikan bahwa tujuan penelitian yang diungkapkan itu dengan jelas. Yang keempat adalah menyesuaikan metode. Jika metode penelitian itu kurang jelas, kita akan lengkapi dengan rincian tambahan yang memungkinkan penelitian itu direplikasi. Yang kelima itu merevisi hasil dan analisis. Kita akan menyajikan hasil dengan lebih jelas, misalnya dengan tabel, grafik, ataupun penjelasan yang lebih mendalam. Kita bisa memperbaiki jika ada analisis statistik yang kurang tepat. Yang keenam, mengembangkan diskusi. Jika diskusi itu kurang mendalam, tambahkan perbandingan literatur lain dan beri penjelasan lebih luas tentang aplikasi hasil penelitian. Yang ketujuh, kita akan memperbaiki kesimpulan. Memperbaiki kesimpulan agar benar-benar mencerminkan hasil penelitian.
Tambahkan implikasi praktis atau rekomendasi yang relevan. Yang terakhir adalah memeriksa referensi. Kita akan memeriksa kembali apakah sumber pustaka yang digunakan sudah sesuai dan pastikan format penulisan referensi sesuai dengan gaya yang ditentukan. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih.